bulan ke-6 teman-teman ya, udah setengah tahun ini. Bagaimanakah ya bulan-bulan yang kalian lalui ya, hari-harinya kalian gitu kan, perjuangan yang sudah dilakukan ya, tentunya perjuangan yang sudah dilakukan ini ya pastinya maksimal ya, semaksimal yang kalian bisa lakukan, yang terbaik. Nah, kalau misalkan teman-teman masih merasa belum maksimal, nggak usah kecil hati gitu, karena kita tuh masih selalu akan diberikan kesempatan sama alam semesta ini untuk memperbaiki diri, sehingga hal-hal baik bisa kita dapatkan ya. Monthly reading teman-teman, jadi ini bacaan bulanan, general reading, umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan senang, dengan happy ya. Jadi ayo disimak, semoga bacaan ini bisa jadi pemicu dan pemacu ya teman-teman semua untuk jadi lebih semangat lagi, amin. Subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia yuk, buat kalian semua yang masih belum pada subscribe. Tapi yang paling penting daripada subscribe adalah konsistensi dari kalian mendengarkan video-video tersebut. Agar apa sih? Agar bisa menikmati banget rasa dan perubahan ke hidup yang arahnya jauh lebih baik ya. Audio sound therapy, Oracle Card Indonesia Sound Therapy, channel yang ketiga. Ayo sekarang kita baca buat teman-teman Aries ya. Teman-teman Aries, still in this channel Oracle Card Indonesia. Just remember, follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I play with a beautiful word for you. Alright, kita bakalan baca ya untuk overall bulan ini, bulan Juni ini ya. Apa sih ya potensi-potensi yang kemungkinan terjadi ya, termasuk nanti akan ada saran-saran ya teman-teman, dan keuangan, lalu percintaan buat kalian yang masih jomblo gitu kan, dan have relationship, lalu yang complicated relationship ya, nanti kita bahas semua di sana. Oke, kita lihat terlebih dahulu untuk overall bulan ini seperti apa ya. Oke. Ego, creation, family. Ada hal-hal di mana kebosanan, kejenuhan yang mungkin terjadi di bulan ini teman-teman ya, karena problem-problem yang menyangkut tentang pekerjaan bisa ya. Lalu juga bulan ini potensinya mesti fokus sama keluarga nih ya. Sebenarnya udah mulai kelihatan ya dari mulai akhir-akhir bulan kemarin gitu kan ya. Itu udah mulai kelihatan bahwa dari keluarga memang membutuhkan yang namanya perhatian yang jauh lebih banyak daripada yang biasanya. Jadi ya bulan ini adalah bulan yang sebenarnya untuk kalian jauh lebih fokus gitu kan, belajar untuk menguasai diri, menguasai perasaan. Karena kalau misalkan kita selalu berpikir mengenai aduh kok gini-gini terus ya, bosen gitu kan, gini-gini terus ya, jenuh, kayak nggak ada yang namanya solusi-solusi dari masalah-masalah tersebut yang selalu berulang gitu kan, dan membosankan ya buat kalian semua kayak gitu. Jadi ya kemungkinannya atau potensinya seperti itu. Masalah emosi dan perasaan yang butuh yang namanya perhatian ya, karena bosan ya, jenuh ya, coba lakukan aktivitas lain yang mungkin jauh daripada yang sebelum-sebelumnya gitu kan, rutinitas ya. Punya hobi mungkin akan jauh lebih oke gitu kan, jadi supaya pikirannya nggak macem-macem seperti itu. Oke ya teman-teman ya, ini problem-problem yang berkaitan dengan pekerja juga ada. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang akan datang gitu ya, pekerjaan, hal yang harus dikerjakan gitu kan, sehingga membuat kamu itu jadi fokusnya banyak pecah gitu ya, ini sebentar itu, sebentar ini, sebentar itu, wah jadi nggak bisa istirahat ya, karena banyak sekali yang harus dikerjakan. Dan hati-hati sekali untuk banyak hal yang dikerjakan, kadang-kadang satunya belum selesai yang lainnya. Jadi kalau memang bisa sebenarnya selesaikan terlebih dahulu satu ya, walaupun mungkin to-do listnya banyak sekali ya teman-teman, tapi akan jauh lebih baik kalau misalkan kalian catat tuh apa yang mau dilakukan gitu kan, selesaikan satu persatu supaya nggak bingung. Soalnya kadang-kadang kalau misalkan banyak sekali hal yang mau dilakukan, malahan pada akhirnya kayak nggak melakukan apa-apa gitu kan ya, saking bingungnya, saking banyaknya, kebanyakan begitu ya. Semoga kamu enggak ya teman-teman. Tapi yang jelas bulan ini ya perhatian kamu akan banyak sekali tercurah di keluarga, karena memang membutuhkan perhatian lebih banyak daripada bulan-bulan yang sebelumnya ya, seperti itu. Ini untuk overall ya, secara overall di bulan Juni ini. Sekarang kita bakalan lihat nih teman-teman ya, secara keuangannya kamu itu kayak gimana ya, keuangannya kamu. Kita akan lihat keuangannya kamu di bulan Juni ini kayak apa sih ya. Kita lihat keuangannya kamu di bulan Juni ini seperti apa.
Keuangan kamu di bulan Juni ini ada illusion ya. Kartu illusion ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan pikiran-pikiran yang mungkin muncul ya karena ketakutan kamu sendiri. Jadi belum tentu nyata ya teman-teman ya. Belum tentu nyata. Lalu juga ketakutan ini menjadikan kamu tuh jadi kayak kayak berangan-angan yang di luar dari kapasitasnya kamu sebenarnya gitu kan. Yang di luar dari, pokoknya ini kayak out of ringnya kalian gitu loh teman-teman ya, kayak begitu. Lalu juga kadang-kadang butuh deh yang namanya berbagi gitu kan ya dengan seseorang untuk tahu lebih luas gitu kan ya, pandangan dari orang lain, bukan untuk mendengarkan kayak penilaian orang lain, bukan, tapi pendapat gitu kan, supaya kadang-kadang ya dengan mendengarkan kita jauh lebih bijak teman-teman, dengan mendengarkan kita jauh lebih bisa mengolah gitu kan, supaya ini ada yang terlupa nih, ternyata dari bicara dengan seseorang ya ini bisa jadi tahu gitu apa solusi yang bisa diambil, langkah-langkah yang bisa diambil, kadang-kadang begitu teman-teman ya. Dan juga untuk kalian semua ya di bulan ini untuk keuangan ya, lakukan action, jangan cuma dipikirin doang. Kalau misalkan dipikir ya nggak akan membawa kalian kemana-mana, tapi kalau misalkan kalian melangkah, ini setidaknya akan membawa perubahan, walaupun ya mungkin perubahan ini ya nggak langsung signifikan jebret gitu gede gitu ya, enggak, tapi pasti akan membawa perubahan gitu loh ke hidupnya kalian ya, seperti itu. Ini untuk keuangan ya, dan ini saat yang lebih baik untuk kalian tuh buka diri gitu kan ya, perluas pergaulannya kalian, karena rezeki itu bisa datang dari mana-mana teman-teman ya, rezeki bisa hadir dari mana-mana, even kalau misalkan itu seseorang yang kalian mau suka atau nggak suka gitu kan, biasa aja gitu, biasa aja dalam artian itu bukalah diri gitu, karena sometimes ketika kita menutup diri dari sesuatu hal, kita seperti menolak rezekinya kita gitu. Padahal rezeki itu bisa datang dari mana-mana, termasuk dari orang-orang yang kita sukai gitu kan ya, membawa kesulitan buat hidup kita gitu kan ya, atau orang-orang yang memang membawa kemudahan buat diri kita gitu kan. Jadi macem-macem. Jadi belajar untuk membuka hati, perluas pergaulannya kalian, dan bertindak ya untuk keuangannya kalian di bulan Juni ini. Lalu setelah keuangan ya, kita bakalan menuju ke percintaan kamu. Percintaan kita lihat untuk kalian yang jomblo ya, lalu have relationship, lalu untuk kalian yang punya hubungan yang complicated ya. Complicated. Yang jomblo dulu ya. Yang jomblo dulu. Oke, yang jomblo dulu ini adalah saat yang tepat buat apa sih? Kamu tuh kesempatannya bakalan banyak nih di bulan ini ya. Untuk apa? Hal-hal yang menyangkut tentang pekerjaan ya. Jadi untuk perluas pergaulannya kamu, lalu juga skillnya ditambah teman-teman ya. Ini saat yang tepat sebenarnya buat kalian itu lebih banyak menghasilkan karya, belajar lagi ya. Ini tepat karena kesempatan kamu ini banyak nih teman-teman ya di bulan ini untuk bisa upgrade skill, upgrade ilmu pengetahuannya kalian ya. Seperti itu. Jadi fokus dulu deh untuk rencana kehidupan kamu ya. Seperti itu, karena banyak sekali tantangan-tantangan yang sayang banget buat dilewatkan di bulan Juni ini ya. Jadi fokus ke diri kamu terlebih dahulu. Untuk masalah-masalah berkaitan dengan relationship itu nanti bisa menyusul. Karena kesempatan di bulan Juni ini untuk kalian fokus ke karir, fokus ke pekerjaan, fokus ke apa yang kalian kerjakan ya. Ini akan menghasilkan kesempatan-kesempatan yang lebih bagus gitu ya. Jadi doa-doa kamu tuh kayak terjawab gitu loh teman-teman. Ya kayak begitu. Ini untuk kalian yang jomblo ya. Sekarang kita akan menuju ke kalian yang have relationship ya. Have a relationship. Seperti apakah? Wish. Ya, buat kalian yang sudah memiliki pasangan atau setidaknya sudah berkomitmen ya dengan seseorang ya teman-teman ya. Jadi sarannya adalah belajar yuk punya waktu teman-teman. Buat apa? Buat orang yang disayang, buat keluarga, buat siapapun lah yang kamu sayang ya teman-teman. Belajar untuk memahami, karena berpasangan itu bukan tentang kamu ngerti aku dong gitu kan ya, bukan tentang seperti itu, tapi saling mengerti gitu, merasa saling dimengerti, merasa saling dipahami, bukan hanya mengenai aku, bukan hanya mengenai kamu, tapi mengenai kita ya. Berdamai dengan diri itu akan jauh lebih mudah membuat kita berdamai dengan orang-orang sekitar kita, termasuk dengan orang-orang yang kita
kita sayang ya. Jadi stop yang namanya nyala-nyalain orang lain gitu kan ya, nyala-nyalain orang yang kita sayang gara-gara mungkin banyak hal yang terjadi dalam hidupnya kita yang gak selaras atau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, atau dia yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi stop blaming ya. Berhenti yang namanya menyalahkan ya, dan belajar punya waktu untuk orang-orang yang disayang ya, terutama keluarga atau orang yang kamu sayang ya, seperti itu. Lalu buat kalian yang have a complicated relationship ya, untuk kalian yang punya menjalani hubungan-hubungan yang complicated, waduh ya teman-teman, yuk belajar punya tujuan yuk ya. Jadi kalau misalkan kamu udah berada di satu hubungan yang kamu tahu ya bahwa itu ikatannya nggak jelas gitu kan ya, mau nggak diseriusin pula gitu kan, ya udahlah ya, dilepaskan teman-teman ya. Atau dikasih ketegasan gitu ya, kamunya tegas gitu, kamu maunya apa, maunya kayak gimana, jangan gantung gitu. Tapi kalau misalkan kayak gitu terus, kamu nggak bakalan bisa lepas ya, nggak bakalan bisa move on untuk menuju ke arah yang jauh lebih baik pastinya, seperti itu. Jadi ya ayo yang jelas-jelas aja gitu kan ya, hindari terus-menerus hubungan-hubungan yang nggak ada tujuannya, nggak ada ikatan yang jelas gitu kan. Lindungi diri kamu sendiri dengan apa sih, dengan perbuatan, dengan pikiran kamu sendiri, karena kita nggak bisa yang namanya menggantungkan kebahagiaan kita ke orang lain teman-teman ya. Jadi bukan karena mereka menggantung harapannya kita, tapi kita sendiri yang punya harapan ke hidup kita gitu ya. Jadi ini yang penting banget, ketika memutuskan sesuatu hal sebenarnya itu adalah keputusannya kita. Jadi kamu mau bahagia, mau diseriusin apa nggak diseriusin ya, itu adalah keputusannya kita gitu kan. Itu adalah hasil dari apa yang kita putuskan dan apa yang kita lakukan. Nah seperti itu, oke ya. Ini adalah buat percintaan ya, atau relationship ya, untuk kalian yang jomblo, have relationship dan complicated relationship. Sekarang kita menuju ke kesehatan ya teman-teman ya. Kesehatan kamu seperti apa? Kesehatan kamu seperti apa? Kesehatan, semoga sehat-sehat ya. Oke, kesehatan. Alright. Oke. Nggak semua hal sih teman-teman ya yang harus kayak cepet-cepet dan cepet ya, sesuai dengan targetnya kamu. Sometimes ya kita perlu yang namanya menunggu ya, menunggu melepaskan ya. Karena dengan seperti itu ini bakalan meminimalisir banget gitu kan stressing ya, stressing yang mungkin terjadi di dunia kita. Kalau kamu terlalu mengontrol segala sesuatu hal itu sesuai dengan maunya kalian, gak jadi apa-apa gitu. Yang jadi ya, jadi capek. Ya, jadi capek dan jadi lelah ya, seperti itu. Jadi bebaskan yuk diri kalian dari pikiran-pikiran yang pada akhirnya bikin kalian stressing sendiri ya, tertekan, emosi ya. Karena ini bakalan apa ya, kayak mempengaruhi badannya kamu ya, ke badannya kamu. Karena tubuh fisik itu mempengaruhi banget yang namanya tubuh pikiran. Tubuh pikiran ini juga akan mempengaruhi banget yang namanya tubuh fisik, tubuh jiwa ya. Jadi saling terkoneksi teman-teman ya, ini terhubung semua. Jadi kalau misalkan salah satu sakit ya, pastinya secara otomatis semua juga bakalan ikut sakit teman-teman ya. Yang penting ini punya rencana jangka panjang. Selanjutnya seperti apa sudah diserahkan dan dipasrahkan. Yang penting kamu sudah berusaha semaksimal mungkin ya. Jangan sampai karena memikirkan satu hal yang terlalu berlarut-larut dan panjang, jadi semua sektor dalam kehidupannya kalian jadi berantakan ya. Kesehatan juga begitu teman-teman ya. Kalau kita nggak sehat kita nggak bisa ngapa-ngapain, right ya, seperti ini. Oke, ini buat kesehatan ya. Sekarang kita akan menuju ke hal-hal yang mungkin terjadi gitu kan. Kita bakal lihat untuk hal-hal baik ya. Hal-hal baik seperti apa sih ya, hal-hal baik yang mungkin akan terjadi di bulan ini. Oke, ini adalah keadilan ya, keadilan yang kamu harapkan selama ini ya. Dari perlakuan-perlakuan merasa diperlakukan gak adil gitu kan ya. Tadi kalau misalkan kita merunut ke yang pertama ya teman-teman, ke overall ya, itu juga ada gitu. Harus selalu kamu dan kamu terus gitu kan. Itu keadaannya membosankan. Nah, di bulan ini ada potensi-potensi nih teman-teman, kamu mendapatkan keadilan dari apa yang memang sudah kamu lakukan selama ini ya. Jadi dapat hal-hal baik nih teman-teman dari hasil dari
percayanya kamu, hasil dari kebaikan yang kamu lakukan gitu kan. Kamu dapat pemahaman, pembelajaran yang sangat luar biasa, bahkan keadilan yang mungkin selama ini kamu harapkan kamu bakalan dapat di bulan ini. Ya, ini hal-hal baik yang potensinya di bulan ini terjadi ya. Lalu kita lihat potensi ya dari hal-hal yang perlu dicegah apa sih ya? Apa sih hal-hal yang perlu dicegah ya di bulan ini ya, atau setidaknya warning ya buat kalian kayak supaya ada perlindungan lah ya, seperti itu. Tentang rasa sepi sih teman-teman ya, rasa sepi ya, kemungkinan besar karena kamu terlalu sibuk selama ini untuk membahagiakan orang lain gitu kan. Di saat kamu membutuhkan jadi nggak ada gitu kan. Kesepian, merasa sendirian, merasa ditinggalkan ya. Jadi jangan sampai lah gitu kan, apa yang sudah kamu dapet ini jadi kayak sia-sia gitu ya, nggak ada yang peduli juga. Ini ada potensi-potensi kamu minta bantuan juga dicuekin gitu ya. Ada potensi seperti itu. It's okay gitu kan. Udah tahu seperti ini, oke, berarti ada batasan ketika nanti ada orang minta tolong dan kamu memang belum bisa menolong ya. Dan lebih baik kamu fokus ke diri kamu sendiri terlebih dahulu. Bukan egois teman-teman, tapi kebayang gak sih kalau misalkan kamu aja masih belum bisa berdiri ya, kamu masih merangkak dan ada orang yang minta bantuan untuk tolong aku dong biar berdiri berdiri dengan kaki aku sendiri gitu kan ya, tapi kamu ya sendiri nggak bisa berdiri gitu loh. Terus gimana gitu kan jatuh dua-duanya pastinya seperti itu. Right? Jadi ya pastikan kamu kuat terlebih dahulu untuk berdiri dengan kaki kamu sendiri, baru setelah itu kamu bantu yang lain untuk bisa berdiri juga gitu. Kan semakin banyak orang yang terbantu. Tapi kalau misalkan kamunya masih belum bisa gitu kan, masih merangkak gitu, bahkan gimana caranya nolongin orang, kan nggak bisa teman-teman. Ya ini adalah setidaknya warning untuk kalian bisa jauh lebih mawas diri lah ya, seperti itu, untuk bisa fokus sama diri terlebih dahulu. Right, kita lihat ya saran-saran buat ngadepin bulan ini. Saran-saran untuk kamu ngadepin bulan ini seperti apa sih? Kita lihat. Right. Jawaban dari yang tadi ya, secara overall ya, ada kebosanan, ada kejenuhan. Yuk lakukan hobi yang memang kamu pingin lakukan gitu teman-teman ya. Jadi sometimes boleh loh ya, hobi itu membantu kita banyak ya, banyak banget. Buat kalian-kalian yang masih belum punya hobi atau bingung dengan hobinya sendiri, coba aja dulu gitu kan. Coba, yang penting kalian happy, kalian seneng, selagi itu tidak merugikan orang lain, gak nyelakain orang lain, ya gak apa-apa gitu kan. Mencoba, siapa tahu kamu suka gitu kan ya. Kalau misalkan enggak pun, belum serak, cari gitu, nanti suatu saat bakalan menemukan teman-teman ya, seperti itu. Jadi mengekspresikan diri ke arah kegiatan-kegiatan yang positif ya, ini bakalan bantu banyak banget. Lalu juga empati boleh gitu kan, empati boleh. Balik lagi tadi gitu kan, kalau kamu bisa menolong diri kamu sendiri ya, kamu akan bisa banget yang namanya menolong orang lain jauh lebih banyak. Tapi kalau kamu sendiri aja masih kesusahan untuk menolong dirimu sendiri gitu kan, terus gimana coba gitu ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan alam semesta akan memberikan kamu hal-hal yang sangat luar biasa. Bulan ini adalah bulan dimana kamu you don't need to worry gitu kan, untuk hal-hal yang sifatnya kayak keuangan gitu kan ya, atau hal-hal yang sifatnya rezeki dan sebagainya, karena alam semesta ini memberikan supply yang sangat luar biasa buat kamu. Cuman ya kalau misalkan tidak yang namanya disertai dengan kebijaksanaan untuk mengalokasikan hal-hal tersebut dengan baik ya, ini bakalan jadi kayak sia-sia gitu loh teman-teman ya. Jadi dialokasikan dengan baik ya, ada yang namanya manajemen untuk bisa membagi waktu dengan sangat baik ya. Pada saat menolong seperti apa, saatnya untuk bisa fokus sama diri sendiri seperti apa, seperti itu. Oke ya teman-teman, ini adalah monthly reading ya buat kalian semua di bulan ini ya, dan semoga bacaan ini bisa membuat kalian jauh lebih baik lagi, melakukan karya, lalu juga melakukan perubahan-perubahan ke arah hidup yang jauh lebih baik ya. Subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Sound Therapy teman-teman ya. Kita jumpa lagi di next month, bulan depan ya, dengan cerita yang pastinya akan jauh lebih baik, dan lebih baik kalau kalian melakukan perubahan di bulan ini juga jauh lebih baik. Oke. Alright ya, tetap semangat ngadepin bulan ini dan bulan-bulan setelahnya teman-teman. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye. Have a great day. Bye-bye.